Halo, saya Taufik Saya Alif. dan ini adalah Postum. Oke, setelah sekian lama kali kita tidak adakan Postum di channel YouTube Duta Pelajar Kota Makassar, Betul sekali. akhirnya kita kembali lagi dengan suasana yang baru. Karena kita sudah memiliki studio baru. Di perayaan pencapaian terbesar di Dupel, kita sudah mempunyai studio baru ya guys. Alhamdulillah. Dan insya Allah kita bakal sering-sering upload di YouTube juga Kak, soal konten podcast, konten apapun itu yang berhubungan dengan media sosial, pasti Duta Pelajar. untuk menghibur teman-teman juga. Oke, dan hari ini Kak ada siapa? Ada bintang tamu kita, yaitu bintang tamu yang sangat-sangat hot dan spektakuler pada hari ini. Hot dan spektakuler apa tuh? Spektakuler martabak panas. Spektakuler atau spesial nih Kak? Ada spesialnya sedikit. Langsung saja kita sambut. Ada Kak Fikar, Ada Kak Lisi dan ada Kak Kak Afrisa. Apa kabar kakak-kakak semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bagaimana perjalanannya sampai ke sini? Aman, lancar? Lumayan tatok. Tatorong, apa itu tatorong? Macet di. Oh, macet. Memang kadang juga di Makassar tuh Ya betul kata macet Ada banget. begini, dia labil sekali cuacanya hari ini. Ya, Ya betul. Allah. Kadang panas, kadang mendung. Aduh. Kadang Lancar, Ji. hujan. Lancar sekali, cuma cintaku berjalan lancar hari ini. Oh. Nah, baru ini Set boy guys, set boy. Jadi- Set boy banget ya. Jadi hari ini kita bakal sharing-sharing sama kakak-kakak bertiga tentang pengalamannya mungkin, Ya. tentang kisahnya mungkin, Betul. atau tentang sesuatu yang akan di-sharing sama kita bertiga ini, berempat, berlima. Semuanya lah. Nah, dan sebelum Semuanya itu lah. kayaknya kita lihat ada kakak-kakak yang baru kelihatan ini mukanya, yang menggantikan seseorang kemarin tuh di sampingku, menggantikan Kak Haikal lebih tepatnya. Mungkin bisa perkenalan diri dulu. Halo semuanya, hai sobat pelajar, perkenalkan nama saya Muhammad Alif Ramdhani. Halo Kak Alif. Jadi Kak Alif ini bakal menemani saya di Postum ini dan akan berusaha untuk menghibur teman-teman semua yang Ya, ada di betul. rumah, yang lagi sama pacar sekarang mungkin, atau yang lagi dekat dengan teman tapi tidak jadian mungkin. Jadi kita bakal langsung saja ke narasumber kita bertiga ini. Mungkin kita Sudah bakal lucu ya guys, sudah kakak-kakak masih awal itu. mungkin bisa perkenalan dulu di Ya, boleh. secara langsung dulu ke tiga narasumber kita. Mungkin siapa yang mau perkenalan lebih dulu? Ya. Perkenalkan, nama saya Afrisa Ramadan, biasa dipanggil Afrisa, dari sekolah SMA Negeri 12 Makassar. Semangat ya guys. Hai Afrisa. Ya. Ayo lagi. Boleh. Oke, hai, saya Nuralisya Zatunisa, bisa dipanggil Lisi. Saya dari SMA Negeri 9 Makassar. Halo Kalisi. Saya Budi. Enggak, bukan. Anu. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Zulfikar, biasa dipanggil Fikar, dari SMK Negeri 5 Makassar. Halo Kak Fikar. Jadi sekarang ini ada 3 sekolah Kak, ada SMA 12, Ada SMA 9 dan SMK 5. Makassar. Jadi kakak-kakak yang ada di sini semua yang bertiga ini berbeda-beda sekolah guys. Tetapi disatukan sama satu wadah yaitu Duta Pelajar Kota Makassar. Betul sekali. Jadi mungkin teman-teman juga penasaran yang di rumah tuh tentang mungkin pengalamannya teman-teman yang ada di sini. Mungkin kalian dulu mau bertanya soal Duta Pelajar atau apa begitu. Oh, oke. Saya ingin bertanya kepada narasumber kita yang sangat-sangat hot dan spektakuler kali ini. Yang pertama itu, apa dampak positif yang kalian dapatkan setelah beranjak dari Duta Pelajar? Atau dampak positif yang kalian sering lakukan dalam keseharian kalian? Yes, boleh. Jadi dampak positif masuknya saya di Duta Pelajar itu yang dimana dari awalnya saya tuh pemalu toh Kak, malu, bahkan presentasi saya di depan kelas tuh malu sekali Kak. Tapi bergabung Kak di Duta Pelajar, bisa Kak asah skillku, bisa Kak asah public speakingku, dan berani Kak untuk
presentasi di depan umum. Dan masuk aja di tahap pelajar, makin banyak juga teman-temanku dari sekolah-sekolah lain. Wah, keren. Mungkin Kalau- Kak Fikar? Kalau saya sendiri sama dengan Kak Aprisa yang Nggak boleh sama di sini. Harus Iya, beda. beda. Harus Oh, beda. Soalnya kok Kak introvert kan. Ya, introvert tahu maksudnya anunya. Tertutup. Cuma semenjak masuk di tahap pelajar terbuka mata terbuka. sekali. Apanya yang terbuka? Apanya terbuka? Bajunya. Oh. Lanjut terbuka. Sulit aja bicara depannya orang. Tapi Ya. kan sekarang semenjak masuk ke tahap pelajar bisa mah berbicara di depan umum seperti Ya. sekarang. Makin menter nih. Menter. Saya diri. Ya. Terus Bahasa anak-anak ke menter. dan yang paling penting juga bertambah followers. Itu tuh kan pengalaman. Cari pengalaman Ya. dan kalau cewek baru. Cewek. Oh ya. Lanjut. Coba kali sih kan. Dari kali itu sendiri. Kalau saya yang pertama itu bertambah koneksiku. Koneksi apa tuh Kak? Penting sekali itu koneksi dah sih. Oh iya betul. Koneksi dalam hal apa? Dalam hal apa? Relasi. Relasi Oh. yang untuk masa depan tahu kan. Sempat ada pertemanan atau ya. something. Dan bertambah karena apa nih, banyak sekali teman-teman dari sekolah lain, SMK, SMA, bahkan dari swasta, bahkan dari luar Makassar ikut di duta pelajar. Oh. Terus yang kedua itu berani Kak juga untuk keluar dari zona nyamanku. Yang dulu itu saya cuma menyendiri di kamar, kalau bukan tidur, scroll TikTok, main Always game, TikTok. gangguin adekku. Tapi semenjak bergabung ke duta pelajar, kayak ada saja waktuku yang bisa posisikan untuk kegiatan yang positif selain yang kayak tidak bermanfaat seperti tadi. Oh. Jadi memang di duta pelajar ini kayak relasinya tuh luas gitu. Nah, Kadang Jadi ya karena seperti wawancara narasumber kita yang paling hot malam ini kayak dia semua terbuka keluar dari zona nyamannya mereka masing-masing. kadang memang harus seperti itu Kak, karena pengalaman itu harus dijemput, Ya, betul. bukan ditunggu. Dan Betul. di duta pelajar memang relasinya itu kayak Kalisi tadi bilang ada dari luar kota Makassar. Betul. Kayak contohnya Pangkep mungkin kemarin juga sempat gabung di sini. Ya. Dan Takalar ya, pernah ya? Takalar enggak, juga. Takalar itu kita yang kesana. Oh, iya ya. Jadi relasi itu memang sangat berpengaruh Ki. Karena lewat relasi-relasi yang kita dapat itu ada banyak pemikiran, pengalaman, terus sudut pandang yang bisa kita dapat dari orang lain. Karena kadang sudut pandangnya Kak Sulfikar beda dengan Aprisa, sudut pandangnya Kak Aprisa beda dengan Kak Lisi. Jadi luas banget Ki. Mungkin sebelum kita ini jauh-jauh lagi pembahasannya soal dupa, atau mungkin kita rewind dulu, kita ke belakang dulu toh. Ke belakang. Mungkin Flashback. flashback dulu toh, mungkin kakak-kakak yang di sini bertiga bisa ceritakan kenapa sih bisa sampai ke titik akhirnya memilih untuk gabung ke Duta Pelajar Kota Makassar. Ya. Atau mungkin ada cerita unik di balik itu yang mungkin kakak-kakak bertiga bisa ceritakan ke teman-teman. Oh, cerita unik apa tuh? Jadi, oh iya, jadi awalnya itu kenal duta pelajar dari teman Ji, ngajak ke temanku di situ. Tapi tidak berani Kak, karena aku pikir Ki, dunia perdutaan itu memandang fisik pasti toh, apalagi nih bulu Kak toh. Ya, Merendah. Merendah untuk meroket, guys. Merendah untuk meroket. Jadi kurang pede Ki. Ya. Tapi semenjak masuk ke duta pelajar, ternyata orang-orangnya friendly Ji, dan kayak menerima apa adanya Ji. Asalkan itu tak baik, sopan ke dia pasti nggak sopan dibalik Ji. Ya, betul. Dan waktuku juga daftar duta pelajar sangat sulit Ki sebenarnya, karena di situ ada biaya pendaftarannya dan berusaha Kak bagaimana caranya biar bisa Kak bayar kini. Ya. Tapi sekolah tidak pernah dukung Kak, mungkin karena ngelihat Kak anaknya ini yang pemalu, jadi mungkin nggak bisa support Kak begitu. Kayak sekolahnya nggak berharap lebih ke kamu ya? Iya. Tapi Ya, kurang meyakinkan. karena penasaran Kak juga bagaimana rasanya begitu, dan maka juga keluar dari zona nyamanku, akhirnya berusaha Kak dan minta Kak saran dari kakak-kakak duta pelajar, dan dia sarankan buat buka jasa tulis.
dan akhirnya buka Kak jasa tulis, dan berhubung kemarin itu dekat ulangan, jadi banyak yang mahasiswa langsung banyak dari SMP, SMA, SMK lain banyak yang pakai jasa tulisku, dan akhirnya bisa Kak kumpulkan dan daftar sampai sekarang untuk pelajar. Wow, keren. Tapi hasilnya nggak mengkhianati hasil ya. Kak Zulfi kan sempat dapat apa ya kemarin tuh? Sempat kemarin dapat the best social media. Wow, keren banget guys. Itulah guys, usaha tidak mengkhianati hasil ya guys ya. Nah, ya guys ya. Percaya saja, percaya. Percaya toh percaya. Dari ceritanya Kak Zulfikar juga bisa ambil kesimpulan bahwa sebenarnya perlu jadi usaha sedikit Ya. untuk mendapatkan hasil yang memang kita mau. Kadang memang juga hasilnya itu tidak langsung instan kita dapat, tapi percaya mungkin saja hasilnya itu bakal kita rasa di nanti. Kalau yang instan hanya Merkuri, Ya. Tapi Merkuri saja dibeli. tapi memutihkan secara instan. Oke, kita lanjut mungkin dari Kak Kak Lisi. atau Kak Frisa yang mau ceritakan soal. Ayolah, push. Ya, pus. Biar mau Jian, biar mau berbagi apa-apa pus. Kak Frisa mungkin bisa. Oh iya. Jadi awalku saya tuh Kak mendaftar duta pelajar kan dulu ini duta pelajar go to school ke SMA 12. Ya. Tapi pada waktu itu masih ada corona, jadi kayak sesi per sesi belajarnya. Nah di mana situ bukan sesiku duta pelajar go to school. Jadi dapat juga info dari temanku kalau ada duta pelajar. Jadi di situ mah tahu terus aku stalking Instagramnya duta pelajar. Stalking jadi bagusnya ini kayak mungkin di sini Kak bisa asah skillku, bisa Kak bertambah wawasanku di sini. Dan di situ aku coba-coba mendaftar Kak, dan di situ juga bingung Kak tentang biaya registrasinya. Jadi ajukan Kak proposal ke sekolah aku, tapi ya sekolah mungkin tidak mendukung hal ini. Jadi transparansi Kak ke keluargaku, dan alhamdulillah juga keluargaku dukung Kak. Jadi bisa Kak mendaftar di duta pelajar dan bisa sampai saat ini. Wow, keren sekali ya guys. Karena memang semua orang punya cerita untuk dapat ke perjuangannya, prosesnya. Dan kembali lagi sebenarnya teman-teman bahwa percaya bagi saja protes. Sorry. Percaya bagi saja proses dan jangan banyak protes. Percaya Pasti tahu terjadi. percaya. Ulang satu kali. Percaya tahu percaya. Kita lanjut ke Kalisi mungkin. Kalau saya sih awalnya coba-coba. Dari Dari kita Coba lah kok enak. Apa kok kayak kok nagih. enggak maksudku awalnya saya ini Coba-coba. enggak Gabut. diajak ke salah temanku namanya Rara Debra, tapi ini Rara Debra pindah ke Malang sekarang. Iya, karena mungkin ada satu dan lain hal, jadi dia pindah dari Makassar ke Malang. Terus kayak apa Merki obsesi, bukan obsesi kayak mungkin dibilang kayak menter. muka juga. Oh, Kayak motor menter. ini untuk kayak ada daya tarik, apalagi disupport sama OSIS-nya SMA 9. Itu kenapa walaupun awalnya terkendala di bagian bakat, tapi alhamdulillah bisa aja bertahan sampai di titik ini yang sampai aku jadi pengurus. Wah, keren banget. Kayaknya bersemangat sekali ini yang di belakang. Bagus sekali, guys. Lagi jadi mendengar ceritanya teman-teman tadi yang bertiga tuh soal kendalanya Kak Zulfikar, terus halangannya Kak Afrisa, dan juga tadi prosesnya Kak Lisi. Sebenarnya bisa lagi tarik kesimpulan Kak bahwa kadang memang tuh kesempatan itu tidak datang dua kali, tapi memang kesempatan selalu datang kepada orang-orang yang tidak berhenti mencoba. Jadi Ribu dah. jadi mungkin setelah kita lewati ini prosesnya atau prosesnya gabung ke duta pelajar, atau mungkin setelah gabung makin di sini, kira-kira hal apa yang membuat kakak-kakak bertiga ini tetap bertahan sampai sekarang? Adakah pengalaman atau adakah cerita unik di balik kakak-kakak akhirnya memilih untuk memutuskan untuk bertahan di duta pelajar Kota Makassar? Mungkin Kak Alif mungkin dia mau cerita. Kak Alif. Oh, kalian saja. Apa nih, Kak? tidak lanjut dong. Narasumber tak. Narasumber loh. Masih bisa bertahan di duta.
belajar. Oh, kalau saya karena dari sekian banyaknya organisasi yang aku masuki, mungkin belum ada yang bisa meluluhkan hatinya. Saya sementara cari kenyamanan di sini, Kak. Kukira banyak organisasi Jadi di sini dapat kenyamanan tetap belajar di mana ada orang-orangnya yang bisa. Oh, ada orang yang kasih nyaman Ki. Iya, siapa tuh? Di awalnya F. Siapa tuh? Ada orang-orang. Gila. Jadi ada orang-orang yang kayak bisa terima saya padanya, Kak. Ya. Apalagi yang kayak introvert, Kak, tapi bisa terima Kak padanya. Bukan juga yang gantung-gantung banget, bukan orang-orang kaya tapi mau berteman sama kita Ya. Jadi nyaman kayak intinya tetap belajar. Tanpa alasan juga biasa bertahan. Berarti tulus ya, tulus. Tulus atau tulus? Tulus. Nothing tulus sama. Atau Mungkin dari kali sih. Tulus. Kalau saya kenapa Kak bertahan di titik ini sama duta pelajar itu karena kayak nyaman mah di dalam kayak dihargai, Kak. Candu ya, candu. Kayak rumah kedua atau tiga. Terus kayak ada pelarianku kalau misalnya stres Kak tugasku, segala macam tuh pusing Kak. Oh, main-main mas saya sama ini teman-temanku yang lain, apalagi progres sini. Ya, kalau dari Kak Afrisa sendiri, Saya kenapa Kak bisa bertahan sampai sekarang di duta pelajar, karena kan dari awal selalu Kak disupport sama kedua orang tuaku. Masa harus Kak berhenti sampai sini saja, jadi harus Kak kembangkan gitu, harus Kak kasih bangga ke orang tuaku bahwa semua yang ku dapat di duta pelajar itu menghasilkan dan bisa menambah wawasanku. Dan di duta pelajar juga ini sangat termotivasi sekali Kak, kayak semakin banyak kegiatan diikuti di duta pelajar, makin banyak lagi pengalaman. Iya, betul. sekali. Apalagi tidak didapat di sekolah apalagi. Nah, terkadang memang sesuatu itu di luar sesuatu yang ada dalam sekolah itu tidak semua kita pelajari dan harus dicari di luar. Dan mungkin teman-teman bertiga ini memutuskan untuk mencari sesuatu pengalaman itu di duta pelajar. Kalau Kak Alif mungkin ada pengalaman juga yang mau di-sharing, dicerita. Oh, untuk pengalaman saya sih sebenarnya mirip-mirip sama Kak Lisi. Enggak boleh mirip. Mirip, karena memang harus mirip. Kenapa? Harus mirip. Kenapa bilang mirip? Karena memang Memang faktanya mirip. itu. Awalnya coba-coba tapi candu ya guys ya. Iya. Candu kayak Candunya kayak gimana tuh? coba-coba mendekati dia tapi kayak lama-lama itu lama-lama kita rusak Ki guys. Pasti ada lah tuh, Ada. ada hal yang Ada. buat Ki begitu. Kalau untuk itu sih di mana itu saya bisa bertahan kepada sama duta pelajar, yaitu pertama sosialisasinya, orang-orangnya. Kenapa saya bilang begitu? Karena orang-orangnya kayak mengerti banget yang terima kekurangan tak apa ini, apa itu dan tidak apa ini, tidak apa itu. Bukan tipikal pembuli. Ya, kayak ada sedikit kekurangan, bla bla kayak nggak ada circle begitu. Friendly banget. Jadi kayak di sini ku dapat kayak dibilang real teman atau kekeluargaan yang sesungguhnya. Kalau pacar? Beda lain itu. Pembahasan Next question. Bener sih sebenarnya kayak Kak Alif bilang, Kak Sulfika, Kak Lisi, Kak Afrisa. Sebenarnya kalau saya pribadi satu jelasanku kenapa bertahan sampai sekarang di duta pelajar. Kenapa, Be? Karena menurut saya tuh salah satu proses pengalaman hidup itu ada di duta pelajar. Bisa Kak ada di sini, bisa Kak ngobrol, bisa Kak kayak pede di depan kamera yang awalnya kalau ada itu kamera, sekarang bisa nganggo-nganggo, tapi sekarang bisa karena menurutku memang proses itu kayak harus dicari itu, dan proses pengalaman hidup itu ada di duta pelajar. Betul tidak Cika? Betul banget. Betul banget, bro. Tadi enggak tahu kali kah siapa tadi yang sempat singgung soal bully. Tadi ada aku dengar kata tuh bully. Tadi ada sempat singgung soal bully itu, bahwa di duta pelajar itu tidak ada bully dan segala macam. Kenapa jadi era itu Kak? Mungkin minta pendapatnya teman-teman di sini teh. Ada apa nih gitu. Soal bully mungkin karena kita lihat tuh sekarang bukan hanya di kalangan pelajar sih, tapi di kalangan
masyarakat Masyarakat luas sekali luas. itu pembulian. Kayak kadang orang-orang berpikir lebih Di semua hebat circle sih kayaknya ada yang namanya bully, guys. Nggak Kadang- dipungkiri. kadang ya kadang orang-orang berpikir lebih hebat sehingga dengan mudahnya menindas orang lain toh. Betul. Dan mungkin ada dari kakak-kakak atau mungkin saya pribadi sebenarnya pernah alami yang namanya dibully Ya. toh. Dan mungkin bisa kita ceritakan sebenarnya apa pengalaman ketika kita bully dan bangkit dari proses bullying tersebut, atau mungkin pendapat soal bully itu tersebut bagaimana. Mungkin ada yang mau kasih pendapatnya mungkin. Kali sih mungkin. Kali sih. Tidak apa-apa sih ya. Kalau saya itu bully dan bagaimana titik kembaliku itu, yang pertama pas ku SMP itu mukaku sangat geradakan, jerawatan, berminyak, kayak paham dah sih pagi-pagi sudah cuci muka deh berminyak bisa deh. Baru banyak sekali komedeku, baru dulu tuh selalu sekali dikatai Katai. jerawatan, muka Aspal. detogen kayak Tuh lihat lagi dari sekarang. Glowing lah. Oh, Glowing. ya. Alhamdulillah sekarang beda sekali Karena air wudhu. ya Bukan Merkuri, Kak. Ayo lanjut. terus itu yang bikin kasih down sekali Kak, sampai ku insecure, menutup diriku ke orang lain, terus kayak tidak pantas berada di lingkungan tersebut, terus trust issues Trust sama orang-orang. Kalau misalnya dikatain cantik padahal balik pasti Tidak percaya sama kita lah. nggak percaya saking dibully tak begitu korong dulu. Terus kenapa Kak bisa kembali? Karena belajar Kak dari yang kemarin-kemarin, apa penyebabnya begini Kak, kenapa Kak bisa begini. Terus coba-coba juga skincare, alhamdulillah kaceku juga udah bantu ja. Terus paceku juga alhamdulillah udah bantu ja. Terus ya I'm better now. Wes. Yeah. You're better now. Ceritakan pengalamannya. Kasih pikiran Iya, bagus. Pandangan Hudi lebih ke pandangan selesai. Kalau menurutku pandanganku tentang cyberbullying itu yang dimana pelaku itu yang korbannya dibully tuh kayak bisa mentalnya orang rusak gitu. Kayak walaupun kata-katanya menurutnya sepele ji, tapi kalau orang tersebut jadi kayak sakit sekali gitu. Bahkan kalau gara-gara mentalnya itu berkurang nih dan susah nih juga bersosialisasi sama orang-orang gitu. Bahkan juga kalau misalnya teman-teman dibully tentang materialnya karena temannya itu materialnya lebih tinggi daripada kamu, mungkin jauhi temanmu itu. Jangan mentang-mentang materialnya tinggi, sedangkan kita yang rendah sering kena bully, masa makin tetap sama dia? Ya. Kesenjangan sosial. Lebih baik menjauhi dari dia karena tidak cocok Toxic, berteman dengan toxic. dia. Toxic Toxic. sekali. Kadang juga memang harus jauhi pertemanan yang toksik, karena kadang bakal stuck aja di situ. Mungkin betul. Udah, kayak negatifnya jika kita Hmm. terus. Mungkin dari kapsul sih sendiri. Kalau saya menurutku tentang pembulian itu, mungkin ini pelaku bully dia seperti kayak bercanda aja sama yang nabully, tapi ini kadang yang dibully lemah ki mentalnya, karena memang setiap orang itu tidak kuat mentalnya, ada juga yang lemah. Sedangkan ketika dia dibully walaupun itu dengan kata-kata yang tidak terlalu tajam ji, tapi menurutnya nih yang dibully pasti sakit sekali rasanya, dan itu Ya. kayak berakibat fatal menurutku. Karena tingkat Ah. anunya orang beda-beda Beda perasaannya. sekali. Mungkin Perasaan orang gara-gara beda-beda. itu nih sekarang kayak banyak sekali nih bunuh diri, banyak nih kayak iris-iris Stres, tangannya apa stres gila sampai kena Karena, mental. gara-gara hal sepele ji berakibat fatal ki. Iya. Yang bisa jadi trauma juga. Sensitif. Betul. Jadi mungkin buat teman-teman yang di rumah atau yang lagi nonton sekarang, stop bully lah toh, karena kadang juga Ya. kita tidak tahu mentalnya seseorang, kadang juga kita tidak tahu hal apa yang menghadapi orang tersebut toh. Dan mungkin kayak Kak Afrisa tadi bilang, hal sepele yang kita katakan itu bisa berakibat fatal sama orang-orang. Jadi mari kita saling menghargai itu dan stop untuk bully-bully. Sekali. Mungkin Ada lagi satu pertanyaan terakhir. Wah, Kita ini jauh lagi dari pembahasan tadi.
itu soal percintaan yang terjadi di Kenapa kalangan- langsung ini larinya ke percintaan? Karena kepo kakak, mau kan tahu bagaimana kisah percintaannya mereka begitu. Siapa tahu bisa saling sharing session Boleh. kan untuk untuk penonton juga atau siapa kah saling berbagi tuh. Bagaimana cara menanggapi Hubungannya retak. jangan. Gimana caranya menanggapi? Bagaimana cara menanggapi agar hubungan itu langgeng? Menurut para narasumber kita tiga ini. Oh tiada. Agak berat sih Agak disebut. berat sih. Agak Karena berat. mungkin kayaknya retak semua ini kayaknya deh. Belum mulai retak dulu. Kalau Oh, kalau bilang anak-anak zaman sekarang tuh saling prioritaskan lah. Atau begini, yang lain pada bagaimana cara kasih effort lebih kepada crush. Keras. Apa keras? Keras, kuat dan kokoh. Masa CRUSH cus. Nah, cara pertanyaan kita, effort apa yang kalian lakukan untuk mendapatkan perhatian crush kalian? Apa nih? Bikin Nggak. story. Kalau Nggak dipungkiri pasti semua orang punya crush toh, dan setiap cara mendapatkan perhatian crush itu kayaknya mungkin caper atau bagaimana tapi mau Kak dengar dari narasumber kita ini bagaimana caranya dia mendapatkan perhatiannya crushnya. Sepertinya butuh saran dari kalian tuh, karena mungkin dia sedang berusaha juga untuk dekati Oh, crushnya tuh. tidak. Jadi mungkin boleh dikasih saran ini karena tiba-tiba basah. Tidak Kak, untuk berbagi. Boleh. Kalau saya sendiri tuh caraku itu kentar aja. Kalau misalnya teman-temanku ini sering lihat Kak baku story, baru tiba-tiba aku hapus, berarti ada ku caper itu. Oh. Bukan Ji, kalau ada foto profil tadi WA ada didekati, kalau tidak ada foto profil Tidak, tidak. begitu Oh, tidak. saya. Kode itu di kode. Kode. Kode-kode supaya ada topik pembicaraan. kalau saya sedikit karena kalau mau dekati kerasku, pertama tahu dulu organisasinya apa. Setelah itu masuk. Akhirnya ada organisasi. Ya, melibatkan. Tapi tidak pernah dia tuh kayak seumpama ini kerasku di volley, masuk gak di volley, tapi ternyata nyaman gak juga di volley. Tapi sekalian lihat video dia main. Cuci mata ya guys ya. Mungkin Kak Frisa. Kalau saya sih kayak pura-pura jutek mungkin saya sama dia, pura-pura nggak disuka kita Padahal aslinya dia disuka Dalam- sekali. berbuka-buka duk. Langsung aja kontak kontak mata. aja sama dia kayak dia. Langsung salting brutal. Mungkin lagi Kak Frisa itu lagi salting, makanya kayak saltingnya itu dia kayak so cuek gitu. Padahal lagi salting. Betul kan? Betul sekali. Dia kayak pura-pura misalnya, apakah tadi? Apa Kak? Tapi Satu- mainan dulu ya, main-main dulu. Aduh, udah tau apa ini? Tapi lebih enak tuh kalau punya kick keras yang sejurusan, bisa kick ala-ala kayak Kak, ditahu kini pelajaran ini, minta diajar nih. Bagus. Ya, bagus juga. Kalau kita sendiri bagaimana? Karena kayaknya kita yang memulai untuk membahas. Oh, iya. Oh, kalau saya jujur Li, untuk sekarang tidak punya Kak siapa-siapa, tidak punya Kak Tapi sampai bagaimana? Enggak percaya. Bagaimana effortmu kemarin, yang crush kemarin? Aduh. kalau kelas kemarin jujur lah guys ya. Jujur Kenapa? banget, saya bisa jadian sama yang kemarin tuh. Titi tembak-tembak. Yang awalnya coba-coba, tapi itu rasa itu tumbuh dengan sendirinya. Tidak dari tadi nih awalnya coba-coba ketagi. Tapi jujur kan begitu memang. Ngerti Ki yang kayak waktu bulan puasa toh guys, kan pengen Kak kayak bagaimana tuh? Dikasih bangun sahur. Ya. Diucapkan begitu jadi kayak iri Kak. Jadi awal bulan puasa itu berdoa Kak tidur. Ya Allah. Ya Allah, pengen Kak ada tuh kasih bangun Ki sahur. Ada tuh kasih bikin enggak apa-apa Ji, Allah enggak kusuka Ki. Yang penting ada tuh kasih Ki perhatian. Jangan Udah lama tiba-tiba besoknya ada yang menembak langsung ku terima Ji. Karena tuh itu Ji ku cari perhatian Ji. Tapi tidak lama berjalannya waktu, iya nyaman sendiri satu sama lain sampai
Lumayan juga sih 7 bulan. Oh. Dan akhirnya Oh. Dan akhirnya end. karena Berakhir. Karena ya mungkin perkara ketidakcocokan atau enggak Ya. apa-apa. apa. Itu Karena nama nyaman masa di satu sama lalu. lain. Biarlah masa lalu. Copyright nanti guys ya. Enggak apa-apa gitu kan. Pantas bertanya soal bagaimana caranya untuk dapat perhatiannya keras. Tapi kan sekarang dari kelasku kak. Tapi kalau pantas dari kata Vicky pengalaman. apa? Iya, katanya bagaimana lu? Karena itu Kenapa pala saya kemahan sama kompak-kompak. Apa? Kenapa saya? Bagaimana ini? Bagaimana cara tak? Bagaimana Kita bisa cara tak jadi bisa keras, tak. bisa bagaimana cara tak bisa menaklukkan hati seseorang yang sekarang? Aduh, pertanyaannya sebenarnya perlu effort. Effortnya kayak macam Gimana gitu, effort Kak. ke dia? Iya. Aduh. Nah, Apa di kadang juga toh perlu ki perlihatkan ki memang keseriusan, tak perlu ki juga Oh. perlihatkan ki bahwa memang apa sesayang dan secinta itu ki sama dia toh, dan percaya sama kita sebenarnya kebahagiaan dan proses itu saling berdampingan. Kenapa kau bilang enggak. begitu? Karena perlu ki proses dulu untuk dapatkan ki kebahagiaan yang sesungguhnya. Kayaknya stop lagi dibahas soal cinta-cinta, mungkin kita kembali ke pembahasan yang awal. Aduh, siapa itu? Sorry ya, sorry. Silent please. Lagi ini apa di belakang kamera Belum ini. premium, belum Tim-tim. premium. Belum premium guys. Mungkin kita kembali lagi bahas soal ini di soal Dupel, iya. dimana mungkin saya mau tahu juga teman-teman ketika bergabung di Dupel tadi kan kita sudah ceritakan ke soal kenapa kita akhirnya memilih untuk bertahan di Dupel, kenapa akhirnya memilih untuk apa sampai sekarang ini tuh masih di Dupel. Tapi ada tidak sih dari teman-teman bertiga yang apa program kerjanya di Dupel itu yang melekat ke teman-teman, yang berkesan sekali ke teman-teman soal program kerjanya di Duta Pelajar? Mungkin ada kayak program kerja apa begitu? Kalau menurutku yang itu pelajar bantu UMKM Kenapa? karena bermanfaat sekali tuh. Yang pertama kita membantu para pedagang UMKM yang mungkin dagangannya kurang laku, dan kedua kita bagikan lagi ke ojek-ojek di Atau anak-anak. atau gojek-gojek atau orang yang membutuhkan. Kalau nggak salah itu prokernya. Tunggu dulu. Kalau nggak salah Jangan itu bilang dulu. enggak. Kalau nggak salah itu pas bulan puasa di. Iya, itu berlipat-lipat bagusnya. lagi kan pahalanya, alhamdulillah. Kalau Kafri saya Saya yang paling berkenan di Top Pelajar itu tahu ini program tidak pas ada kolaborasinya Duta Pelajar dengan ini yang di Maros Kak, Pantai Puri. Oh ya, yang jadi menanam mangrove. Dia itu kayak dia susu ini Kak, nah antar Kak orang tuaku, terus di situ kayak ke pedalaman sekali Kak. Terus masuk ke situ jalan dia rusak sekali, terus di situ Becek. Kak juga rusak kata berbecek juga. Di situ bisa Kak belajar tentang bagaimana kehidupan orang di situ, terus menanam Kak lagi pohon mangrove yang manfaatnya sangat besar bagi kehidupan. Terus dan anunya juga Kak paling berkenannya itu pas pulang ternyata bocor ban patiku. Baru pas hujan lagi. Pas hujan itu kayak dia momen paling tidak bisa terlupakan. Betul, effort dia perjuangan sekali. Ada effort sekali. kendala tapi berkesan ki juga. Berkesan sekali. Dia sampai hujan-hujan pulang, tapi mungkin hidayah dari Allah tuh dapat Kak orang yang satu sama-sama Kak yang udah bantu Kak. Udah bantu Kak pulang, dan ternyata tetanggaku Ji. Dan ternyata dia minta tuh ternyata sama satu jalur dia orang Antang juga. Oh. Antang Pride. Antang pri deh. Antang forever. Talukan pri deh. Sekali nih. Ikutan ini ya. Waduh, mungkin kalau dari kali sih. Kali sih. Dari angkatan kita Bebas, Sembarang bebas. bebas. sebenarnya sama ini ya. Yang pelajar bantu UMKM. Karena jujur itu kayak mulia sekali prokernya. Kalau misalnya pasnya dikasih itu tuh orang-orang atau pasnya yang diborong kayak ada senyum kesenangan, sekali ada lebar kesenangan tersendiri senyumnya. juga dirasa di Kak. Lebar sekali senyumnya, baru bukan cuman orang anuan yang bantu Gojek, supir PT-PT, becak, bentor, Anak-anak dia juga. ramah sekali. Kayak Mbak, Ah, gimana nih kalau kita kasih kayak dia bahagia sekali kalau lihat kayak- orang bahagia. enak sekali dilihat kalau orang senyum ke kita. Ya, Kayak apalagi kalau tulus dan ikhlas. deh, betul.
ada kesenangan tersendiri. Betul memang. sih. Karena kadang juga berbagi tuh buat ki senang. Betul. Karena kan tidak perlu ya kita tunggu banyak uang dari segala macam sampai bisa kita berbagi tuh, karena sebenarnya juga program pelajari bantu UMKM itu terinspirasi Ki dari mungkin teman-teman kalau sering nonton YouTube tuh bisa lihat beberapa channel YouTube yang borong makanan terus bagi ke orang, bagi ke orang-orang. Kita juga sebenarnya terinspirasi dari hal-hal kecil seperti itu, dan ketika kita coba untuk lakukan juga ternyata kayak kebahagiaan yang didapat, yang kali sih tadi bilang kalau dilihat itu senyum, kayak ada inilah kepuasan tersendiri yang Ya, kita betul banget. Betul banget. mungkin itu sebelum kita akhiri pembahasan kita atau pada hari ini mungkin juga baru pertama lagi tuh untuk mulai Podstub dan Ya. sampai berapa lama itu vakum kali? Berbulan-bulan ya. Lumayan lama, dan mungkin Sekian kebetulan lama guys. kebetulan juga ini kebetulan juga ini Duta Pelajar Kota Makassar bakal adakan lagi pemilihan tuh, dan mungkin mungkin teman-teman dari bertiga ini bisa sampaikan ke teman-teman kira-kira kalau mau gabung dalam pemilihan Duta Pelajar Kota Makassar ini bagaimana Kak 2023? Jadi buat teman-teman yang mau mendaftar di Duta Pelajar Kota Makassar tahun 2023, silakan cek Instagramnya Duta Pelajar Kota Makassar, dan ada juga kontak personnya nanti dia di postingannya. Dan mungkin tipsnya Kak ketika mau gabung di Duta Pelajar. Tipsnya yang penting mental aman, bukan maksudnya Keras gitu kok dong. Intinya niat dan tekad gitu. niat dan mau Berproses. disiplin, iya mau Mau berproses. Dan ingin apa lagi? Mengapa ya? Mengembangkan. Mengembangkan hal baru atau ingin mencari hal baru juga. Bisa yang di luar sekolah juga bisa. Buat teman-teman juga kita bertiga tunggu teman-teman sampai di garis grand final nanti. Jangan lupa guys, Jangan cek lupa join. Instagram ada di bawah sini. Oke, untuk mengakhiri post tuh pada hari ini mungkin kita bakal minta closing statement atau kata-kata motivasi mungkin ya yang bisa mengasah semangatnya juga teman-teman yang ada di rumah. Mungkin bisa dari Kak Zulfikar kasih closing statement mungkin motivasinya mungkin buat teman-teman sobat pelajar yang ada di rumah. Coba mungkin. Mungkin siapa yang mau bisa duluan? Bisa ini. Kayaknya enggak Mendadak. kita silakan. Guys, mereka juga kurang motivasi juga. Jangan kawalah. Enggak. Setiap hari itu harus kita motivasi. Ya. Dan mungkin kata-kata yang kita keluarkan juga bisa memotivasi orang lain. Ya, betul. Dan ya mungkin bisa dari siapa mungkin yang mau. Ya, boleh. Boleh. Jadi buat teman-teman, tidak ada yang mungkin tertukar jika Allah sudah tetapkan untuk kita. Jadi kalian sih Kalau saya terus berproses, berbentuk, dan jangan menyerah. Capek boleh, nyerah jangan. Wow. Ada video saya ada nih. Apa itu? Apaan tuh? Kalau hari Apa? ini kalau hari ini berjuang, besok raih kesuksesan. Itu tadi dia closing. Percaya tahu. Itu dia tadi closing statement atau motivasi yang diberikan oleh Kak Zulfikar, Kak Lisi, dan Kak Frisa. Mungkin kita terima kasih dulu buat kakak-kakak bertiga yang sudah berkenan hadir di podcast ini. Dan buat teman-teman sobat pelajar yang mau gabung ke Duta Pelajar Kota Makassar, silahkan langsung cek Instagram Duta Pelajar ada di Makassar, bawah. ada di bawah sini. Dan akhir kata mungkin Kak, saya Taufik. Saya Alif. Sampai jumpa di Podstub selanjutnya. Dah.